Kembali di Breaking News Kompas TV bersama saya Asri Gunawan. Saudara calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil tak mempermasalahkan akan mendapatkan nomor berapa dalam pengundian nomor urut Pilkada Jakarta. Menurut RK, tak ada angka yang spesial. Komisi Pemilihan Umum Jakarta menurut rencana akan mengundi nomor urut pasangan Cagup-Cawagup Pilkada 2024 pada Senin hari ini. Ditanya ingin nomor berapa, calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil irit bicara. Menurutnya semua nomor sama saja dan tak ada yang spesial. Oh, nggak ada, nomornya sama aja. Waktu wali kota saya nomor 4, waktu pilgub saya nomor 1, menang-menang aja. Jadi tidak ada angka-angka spesial ya. Calon gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan tak mempermasalahkan nomor urut berapa saja yang akan didapatkan di Pilkada Jakarta nanti. Pramono menyebut dirinya bakal fokus makin menggencarkan sosialisasi terbuka usai kepres pemberhentian dirinya sebagai sekretaris kabinet resmi berlaku mulai 22 September 2024. KPU Jakarta akan mengundi nomor urut Cagup dan Cawagup Jakarta pada Senin malam. Kalau hari ini ditetapkan, karena saya juga sudah keluar kepres dari Presiden, maka mulai besok kita akan full speed untuk sosialisasi. Dan besok juga mudah-mudahan pengambilan nomor berapa aja bagi saya sama aja. Saudara, kita akan berbincang langsung bersama dengan anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mbak, Alhamdulillah kabar baik ya. Hari ini kan Mbak Titi ada pengundian dan juga penetapan nomor urut dari pasangan calon kepala daerah yang akan berkontestasi di Pilkada 2024. Pengawasan atau apa hal yang harus diperhatikan dalam prosesi pengundian dan juga penetapan nomor urut ini? Ya, tentu saja kalau pengundian dan penetapan nomor urut tidak terlalu banyak kerawanan atau kemudian potensi pelanggaran yang terjadi. Jadi ruang-ruang penyimpangan itu lebih banyak misalnya pada benturan antar massa atau kemudian karena berkumpulnya massa yang sangat banyak lalu membuka potensi pertemuan massa dan terjadinya kerusuhan. Jadi justru tantangan keamanan itu yang betul-betul menjadi hal yang harus diantisipasi, tapi di saat yang sama juga harus dipastikan pengunduran nomor urut ini betul-betul berjalan sesuai prosedur, tidak ada misalnya kecurigaan bahwa ada penentuan nomor urut sesuai selera atau preferensi calon begitu ya. Kalau nomor urut ini kan betul-betul diatur supaya setiap calon itu mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Dari mulai siapa yang akan mengambil undian pertama kali, lalu kemudian transparansi proses pengundian, itu semua sudah diatur di dalam petunjuk teknis pengundian nomor urut yang dibuat oleh KPU. Paling penting Mbak, dalam pengundian dan penetapan nomor urut ini, transparansi proses paling mempengaruhi kepercayaan publik terhadap tindak lanjut apa yang akan berlangsung di Pilkada. Karena kan nomor urut itu sangat strategis ya bagi calon. Siapa yang akan menjadi nomor urut 1, 2, 3, dan seterusnya, itu menjadi identitas elektoral. Nah, bagaimana nomor urut itu diperoleh, itu yang harus dipastikan di dalam proses yang terbuka, transparan, dan akuntabel, dan proses yang diikuti oleh seluruh calon, ini mestinya bisa disimak oleh masyarakat, dipantau oleh masyarakat, dipublikasikan, di-streamingkan ya, disiarkan secara langsung untuk membangun tadi kesadaran bahwa itu proses yang terbuka, yang transparan, yang akuntabel, dan penetapan paslon yang kemudian akan menandai jalannya dan proses kontestasi pilkada ke depan, Mbak. Artinya memang penetapan atau juga pengundian ini yang memang harus jadi fokusnya ini adalah transparansinya kepada publik begitu ya, karena dari nomor urut atau nomor yang nantinya akan menjadi nomor dari pasangan masing-masing pasangan calon yang akan berkontestasi di Pilkada 2024 juga ada pengaruhnya karena strategis tadi yang kalau Mbak Titi bilang ini juga ada peruntungannya begitu. Selama ini sejauh ini Pilkada yang berlangsung dari sebelum-sebelumnya seperti apa kemudian pengaruh dari nomor urut itu sendiri terhadap rasa percaya diri dan juga keberuntungan begitu dari masing-masing pasangan calon yang akan berkontestasi?
Iya, nomor urut itu akan menjadi identitas elektoral yang biasanya dilekati dengan pesan-pesan politik elektoral dari calon. Jadi misalnya kalau nomor urut 1 pasti akan ada kemudian isi atau materi yang mengidentikan si nomor calon itu. Jadi pesan yang akan disampaikan kepada pemilih juga akan dihubungkan dengan identitas nomor tadi. Termasuk juga panduan di dalam mengenali posisi calon di surat suara. Demikian juga dengan nomor urut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Dan biasanya mereka akan mengidentikan dengan pesan kampanye. Contoh, kalau dia nomor urut 3, itu pasti ada hubungannya dengan misal 3 pesan kampanye atau kemudian 3 program yang ingin didorong. Yang kemudian itu menjadi kelompok besar dari tawaran program-program yang mereka bawa. Nomor urut 1 juga demikian, mereka akan kemudian mengkonsolidasi sehingga mengingat nomor urut langsung akan ingat si calon dan ingat juga program dari si calon. Jadi makanya walaupun si pasangan calon ini siap nomor urut berapapun, mereka tetap akan menyertakan pesan-pesan kampanye melalui kehadiran nomor urut itu. Nah, ini yang penting ya dalam pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon, bahwa KPU itu melakukannya dengan adil, tanpa kemudian kong kali kong begitu ya. Karena terus terang di pemilu Pilpres kemarin kan sempat juga muncul misalnya by design, nomor 1 itu karena partai yang mengusung nomor urut 1 juga partainya nomor 1. Yang nomor 2 juga karena partai yang mengusung juga nomor 2. Yang nomor 3 juga demikian. Nah, hal itu walaupun spekulasi ya, tapi mesti dijawab dengan benar bahwa nomor urut memang alamiah, ditentukan melalui proses yang adil, transparan, dan terbuka, dan tidak ada rekayasa di dalam penentuan nomor urut. Karena nomor urut adalah identitas elektoral calon, dan yang paling penting nih Mbak, tantangan setelah penetapan paslon. Karena kita akan mulai kampanye ya dalam waktu dekat. Dan di dalam masa kampanye itu kita harus pastikan tadi nomor urut bukan sekedar nomor, tapi memang berkorelasi dengan politik gagasan dan program. Ini kan kita dari penetapan atau pengundian paslon di tanggal 23 September hari ini, juga jarak waktu menuju kampanye perdana di tanggal 25 September ini kan cukup dekat begitu ya Mbak Titi. Lalu dalam pelaksanaan kampanye, pengawasan seperti apa yang harus dilakukan? Ya, dalam pelaksanaan kampanye yang paling penting Mbak, semua harus patuh pada jadwal. Jadi kampanye itu kan diatur jadwalnya ya, dan ada sekian metode yang bisa dilakukan. Tapi ada metode yang tidak boleh dilakukan sejak awal, yaitu kampanye rapat umum, lalu kemudian iklan di media massa cetak dan elektronik itu tidak boleh sejak awal dilakukan. Betul, betul. Jadi itu yang ada jadwalnya khusus. Nah, termasuk juga akan ada debat terbuka antar pasangan calon. Di dalam debat terbuka antar pasangan calon ini kita harapkan debatnya tidak kaleng-kaleng ya, tapi betul-betul merefleksikan dialektika dan diskursus substansi di antara para pasangan calon, di mana pemilih akan mendapatkan edukasi dan pendidikan yang optimal tentang program, visi misi, dan gagasan yang dibawa oleh calon. Dan di masa kampanye kita juga berharap paslon itu betul-betul mengedukasi pemilih untuk mengajak ke arah politik gagasan dan program. Tidak kemudian mentoleransi terjadinya penyebaran hoax atau kemudian fitnah atau hal-hal yang sifatnya disinformasi atau misinformasi. Nah, yang juga penting adalah jangan sampai di masa kampanye terjadi politisasi birokrasi, lalu juga manipulasi program-program pemerintah untuk kepentingan elektoral atau pemenangan. Jadi betul-betul kampanye yang mendidik, kampanye yang taat aturan, tidak mempolitisasi birokrasi, program pemerintah, fasilitas jabatan atau kewenangan yang dimiliki kalau dia adalah petahana, tidak menyebarkan hoax, dan berorientasi sungguh-sungguh pada politik gagasan dan program. Karena kampanye itu sendiri pada dasarnya adalah bagian dari pendidikan politik yang harus jauh dari hal-hal yang melemahkan kontestasi pemilu yang adil dan setara dan demokrasi yang substansial, Mbak.
Ya artinya memang dari seluruh proses Pilkada 2024 yang dilakukan secara serentak ini tentu harus memerlukan ataupun juga memberikan perhatian besar mulai dari hari ini penetapan pasangan calon dan juga pengundian, lalu nanti ada kampanye, ada debat publik sampai nanti hari pencoblosan di tanggal 27 November 2024. Terima kasih Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV.